Terima kasih Pak Juanda. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Senyum ceria kayaknya karena minggu ini libur panjang ya. Hari ini tanggal merah lagi, pasti rame yang punya bisnis, pasti toko-toko, yang punya toko juga yang punya happy semua karena di mana-mana rame gitu ya. Oke, minggu ini kita akan ngobrol eh dengan Pak Juanda. Aduh, saya nervous nih langsung karena rasanya kayak ngobrol sama bos sendiri kalau kayak gini. Tapi menarik karena topik yang akan dibawakan malam hari ini adalah tentang WhatsApp marketing. Nah, seperti tadi udah dibahas tipis-tipis kalau kebanyakan di Indonesia itu pakai WhatsApp kayak gitu dan gimana sih caranya kita marketing tapi pakai WhatsApp tapi nggak dibikin spam, nggak dikira spam kayak gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya ini nggak cuman untuk WhatsApp aja sebenarnya, tapi bisa di-apply-kan ke aplikasi lainnya. Tapi tenang, 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 tenang Bapak Ibu, sebelum kita ke acara gitu ya, izinkan saya untuk memperkenalkan iCommunity terlebih dahulu. Nah, biasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya nggak pengen nih. Anisha ke out ya. Oh, sebentar Devinnya ke out. Halo Bos Adrianus. Saya terpental ceritanya. Mohon maaf, mohon maaf. Padahal tadi saya sudah coba, terus habis itu ini terpental. Mohon maaf ya. Oke, saya share dulu tentang iCommunity karena saya nggak pengen Bapak Ibu yang baru hadir gitu terus ketinggalan info tentang iCommunity. Nah, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity yang baru join gitu ya. Selamat datang di iCommunity adalah sebuah platform komunitas tempat para pebisnis dan profesional berkumpul gitu. Nah, komunitas ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelin yang akan menjadi narasumber kita. Jadi beliau juga founder dari Kafling Solusi Digital, SEM-OPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer khususnya di bagian digital marketing. Jadi kenapa kok topik malam hari ini adalah bahasnya tentang marketing gitu. Nah, founder community tentu saja dan digital marketer. Apa sih iCommunity itu? Jadi kita punya visi nih, Bu. Jadi visinya adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Tagline-nya adalah share network, grow network gitu. Jadi kalau ada yang bilang, community, jawabnya share network, grow network gitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuan iCommunity apa sih? Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui banyak learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kode etik iCommunity ini eh, ada 5 ya yang harus kita patuhi baik dari anggotanya sendiri tapi juga leaderboardnya juga. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Yang kelima,
Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Begitu ya. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Langsung aja kita sapa. Nah, sumber keren kita malam hari ini adalah Pak Juanda Ropeli. Halo, halo. Udah lama nggak sharing-sharing. Bener banget. Ini kayaknya terakhir tahun tahun lalu apa 2 tahun lalu ya Pak? Kayaknya sharing. Masih Lama lama banget. banget. Lama banget, tapi ini keren karena ini adalah topik yang akan selalu dipakai gitu loh Pak, tentang WhatsApp marketing. Boleh nggak sih Pak, saya dikasih spill-spill, kisi-kisi dikit tentang apa Hmm. yang akan kita obrolin malam hari ini kayak gitu. Ya, semalam ini kita akan bahas tentang WhatsApp ya, karena seperti kita tahu ya, hampir sebagian besar atau mungkin juga seluruh masyarakat di Indonesia itu menggunakan WhatsApp. Dan banyak sekali juga orang-orang yang menggunakan WhatsApp untuk jualan ya, khususnya untuk para UMKM, karena WhatsApp adalah dia yang paling murah dan mudah untuk dia mulai berjualan. Nah, tapi banyak sekali yang memanfaatkan WhatsApp untuk jualannya dengan cara yang salah, gitu ya, yaitu dengan apa? Dengan nyepam, dengan scrape data dan segala macam. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara memanfaatkannya marketing melalui WhatsApp yang baik dan benar. Kurang lebih kayak gitu. Oke, keren. Apalagi kalau boleh jujur ya Pak, WhatsApp akhir-akhir ini kan agak ini ya, agak ketat. Dikit-dikit dia bisa kena ban. Kalau terindikasi Ya, spam, dia langsung ngeban. Ngebannya 24 jam pula, yang mana itu juga makan waktu. Kayaknya ini topiknya langsung aja deh Pak. Saya juga penasaran gimana kita memaksimalkan WhatsApp sebagai platform marketing kita gitu. Monggo Pak ya. Juanda, silahkan. Oke, sebentar. Saya share screen dulu ya. Oke, teman-teman. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai WA marketing ya. Kenapa topik ini saya angkat? Karena di grup WA ya, khususnya di grup WA iCommunity juga sekarang banyak yang memanfaatkan ya untuk melakukan penjualan. Nah, tapi bagaimana cara kita melakukan penjualan yang baik dan benar dengan menggunakan media WhatsApp tanpa tanpa membuat orang lain merasa di spam ataupun merasa dijualin ya. Karena teman-teman, satu hal yang harus kita pegang bersama-sama ya, orang itu nggak seneng dijualin ya. Orang itu nggak seneng dijualin, tetapi orang itu seneng beli. Nah ya, kok gitu ya? Nggak seneng dijualin tapi seneng beli. Gimana tuh maksudnya? Kita bahas satu persatu nanti ya. Nah, prinsip ya, kita berbicara tentang prinsip dulu gitu. Kalau kita mau jualan di WhatsApp, jangan membabi buta ya. Artinya apa? Wah, pokoknya baru ada orang, yuk bikin grup, masuk grup langsung jualan. Kadang kalau masuk di grup cuma jualan, nggak pernah bertegur sapa, nggak pernah ngobrol-ngobrol, nggak pernah berinteraksi, tiba-tiba jualan. Habis jualan menghilang, ya, ditanya nggak jawab, ya. Terus dia bilang saya jarang buka grup. Nah, itu juga penyakit-penyakit tuh yang ada di dalam grup WhatsApp gitu ya. Nah, gimana supaya kita uh, enak gitu ya memanfaatkan WhatsApp ini untuk jualan? Teman-teman harus pahamin dulu prinsip dan etikanya di WhatsApp gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman jualan di WhatsApp, ya khususnya nih ya, khususnya kalau teman-teman masuk ke dalam sebuah grup, ya kalau masuk ke dalam sebuah grup, yang harus teman-teman perhatikan pertama kali adalah teman-teman harus aktif berinteraksi dan jangan jadi silent reader. Kenapa? Karena teman-teman harus muncul gitu ya, harus muncul, harus orang-orang yang lain tahu, anggota grup tahu bahwa teman-teman itu masih hidup gitu ya. Kalau teman-teman masuk ke dalam grup WhatsApp tetapi misalnya cuma di sendiri, orang yang lain tidak. Dan lagi dengan kita rajin berinteraksi, kita kalau itu ada yang namanya ICO ya. ICO itu ICO. Yang pertama adalah insight. Insight itu adalah teman-teman harus punya wawasan ya, punya wawasan yang dibagikan.
Pak, tapi wawasan yang dibagikan tuh yang seperti apa? Saya kan nggak pinter-pinter amat, misalnya gitu. Saya kan nggak punya pengalaman, saya kan baru mulai bisnis dan segala macam. Teman-teman, insight itu bisa berupa apapun ya. Yang teman-teman ketahui belum tentu orang lain ketahui. Pengalaman hidup teman-teman belum tentu yang lain mengetahui, gitu ya. Nah, jadi bagikan saja hal-hal positif ya, bagikan saja hal-hal positif yang teman-teman ketahui, gitu ya. Nah, itu adalah insight. Insight yang kedua adalah insight di dalam pandangan. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pernah tampil, ya kalau teman-teman nggak pernah tampil, nggak ada yang tahu, ya. Teman-teman nggak tahu bisnisnya apa, siapa dirinya, dan segala macam gitu. Nah, jadi punya wawasan aja nggak cukup, harus tampil juga. Tampil juga keseringan, tapi nggak punya wawasan, itu juga nggak cukup. Ya, berapa banyak orang yang, wah, ngomong sini, ngomong sana, ya, posting sini, posting sana, kayaknya dia tampil di mana-mana gitu ya. Tetapi dia nggak ada yang dibagikan, nggak ada value yang dia berikan. Percuma juga. Orang akan menganggap dia, ini ya nggak penting banget sih, isi postingannya nggak berisi gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah insight. Yang kedua adalah create trust. Dengan teman-teman teman-teman rajin berinteraksi, itu akan meningkatkan trust ya terhadap rekan-rekan yang ada di dalam grup WhatsApp. Dan kalau sudah ada create trust, maka O yang terakhir adalah opportunity. Maka teman-teman akan mendapatkan peluang-peluang ataupun transaksi-transaksi ataupun pembelian-pembelian yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di WhatsApp. Saya sendiri jarang sekali jualan, ya. Saya sendiri jarang sekali jualan. Sekali-sekali jualan, gitu ya. Nah, tetapi klien terbesar saya itu banyak dapat dari referral, ya. Referral dari mana? Karena saya sering rajin berbagi tentang digital marketing di grup-grup WhatsApp, karena saya rajin sharing gitu ya. Tiba-tiba Juanda tolong dong bantuin perusahaan saya, Juanda tolong dong ajarin karyawan saya dan segala macam. Kenapa? Karena saya rajin berinteraksi seperti itu. Nah, yang kedua adalah jangan spamming iklan, ya. Ingat teman-teman, orang nggak suka dijualin, ya. Orang itu suka beli, tapi nggak seneng dijualin. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali coba karena di grup post nomornya diambil, tiba-tiba posting iklan. Nah, itu juga jangan, ya. Oke, Pak Juanda masih kerempar ya. Oke, Sorry, oke, putus. langsung. Oke, terputus, Pak. Oke, boleh Nah, di-share. jadi bayangkan teman-teman betapa susahnya untuk mendapatkan sebuah nomor kontak gitu ya. Saya pernah waktu saya masih jadi sales ataupun saya menjalankan multi level marketing gitu ya. Saya itu deketin orang satu persatu hanya untuk minta kontaknya gitu. Ya. Jadi saya naik busway misalnya gitu ya. Duduk terus tanya kanan, tanya kiri, ajak ngobrol, terus minta nomor kontaknya, itu sangat melelahkan teman-teman ya. Dalam sehari juga paling bisa dapat 10 nomor kontak gitu. Ya kenapa? Karena harus rajin kan, nunggu busway, nunggu di mall, apa sebelah, ajak ngobrol orang, bangun kepercayaan sama orang itu sampai orang itu mau kasih nomor handphonenya. Nah, tetapi kalau kita di WhatsApp, dengan kita masuk ke dalam sebuah grup aja, itu kita sudah ada sekarang di grup WhatsApp bisa 500 gitu ya. Jadi begitu kita masuk dalam satu grup WhatsApp, kita sudah ada 500 kontak itu yang bisa kita simpan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus perbesar kontak kita. Semakin banyak kontak yang kita simpan, maka semakin besar juga peluang kita untuk bisa berjualan di WhatsApp gitu ya. Dan berikutnya adalah give dan receive ya. Berikan dulu baru Anda akan menerima. Bukan take and give ya. Kalau take and give artinya saya mau mengambil dulu.
ya. Kalau saya take sesuatu, saya dapat manfaat, baru saya akan give. Yang lebih parah, ada orang yang kerjaannya cuma taking, ya. Dia masuk ke dalam grup WhatsApp, kerjaannya cuma ngambil, nggak ada kasih balik lagi ke komunitas, nggak ada kasih balik lagi ke grup dan segala macam gitu ya. Nah, kalau bisa teman-teman give and receive. Apa yang saya give? Ya tadi wawasan teman-teman, pengalaman teman-teman, aksi teman-teman, kehidupan komunitas dan segala macam. Maka kalau teman sudah give, maka teman-teman pasti akan receive ya. Memberi, maka Anda akan menerima, bukan mengambil. Oke? Okay? Kemudian adalah fast respon ya. Apalagi di zaman sekarang ya, orang kalau udah nanya di grup udah nanya ke WhatsApp gitu ya. Kalau Anda sebagai seller, orang udah nanya di WhatsApp, Anda balas itu, orang akan teman-teman ya, saya pernah ada yang WA saya jam 3 pagi gitu. Ada yang WA saya jam 3 pagi dan saya jam 3 pagi kan masih tidur gitu ya. Nah, jam 6 saya bangun, dia ngomel, "Ah, ini kok lama apa namanya, balesnya," gitu ya. Lah, kok begitu? Ya karena orang pengen cepet gitu ya. Walaupun kadang nggak tahu diri juga gitu. Nah, tetapi untuk menghindari hal-hal seperti itu teman-teman, kita butuh ya tools ya. Salah satunya adalah chatbot tadi ya. Kenapa kita butuh chatbot? Karena minimal teman-teman, minimal begitu ada orang yang chat akan ada bot ya, akan ada bot yang mereply saat itu juga. Nah, dengan begitu kita bisa tahu, kamu misalnya dia chat jam 3 pagi gitu ya. Selamat, terima kasih udah ngechat kita dan segala macam. Pesan Anda akan dibalas nanti jam kerja. Nah, jadi orang tahu. Jadi ada respon yang dilakukan seketika itu juga. Nah, WhatsApp sendiri kan juga sudah punya fitur yang namanya yang fast reply tuh ya, yang atau auto reply-nya juga. Itu kan juga ada. Nah, itu uh, kita bisa manfaatkan itu juga gitu. Di samping nanti ada tools-tools lain yang kita bisa manfaatkan untuk kita bisa berinteraksi juga seperti itu. Intinya di dalam WhatsApp kita harus fast respon. Mau orang yang respon atau bot yang respon, minimal ketika dia chat langsung seketika itu juga ada responnya. Itu kuncinya fast respon. Jangan sampai orang menunggu untuk kita respon, teman-teman. Ya. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Ya, ingat apapun yang sukses itu butuh konsistensi. Anda mendevelop database di WhatsApp itu juga butuh konsistensi. Anda berinteraksi di WhatsApp itu juga butuh konsistensi, teman-teman. Nah, jadi ini adalah prinsip dan etika ketika nanti kita berjualan ataupun kita mau melakukan WhatsApp marketingnya. Nah, 4 penyebab kenapa sih kita gagal close pun jualan di WhatsApp, teman-teman. Ya. Nah, yang pertama adalah marketnya itu nggak teredukasi. Banyak sekali ya teman-teman kadang random join ke grup gitu ya. Teman-teman random join ke grup, terus tiba-tiba jualan. Nggak tahu teman-teman jualan apa. Contoh jualan asuransi deh misalnya, jualan asuransi. Tiba-tiba Anda masuk ke grup, langsung jualan asuransi. Orang nggak ngerti kenapa harus beli asuransi, kenapa harus begini, kenapa harus begitunya nggak tahu. Nah, tugas kita itu harus bisa tidak yang belum perlu menjadi perlu. Nah, jadi kita harus educate the market, teman-teman. Ya, kalau kita jualan marketnya sudah teredukasi, enak banget, nggak perlu diyakinkan banyak gitu ya. Tapi kebanyakan market di Indonesia itu belum teredukasi. Oke? Nah, kemudian adalah tidak membangun hubungan dengan teman di WhatsApp. Ya, banyak sekali transaksi terjadi karena referral sebenarnya teman-teman. Ya, kalau misalnya saya tanya, kalau misalnya Devin misalnya, kalau ditawarin beli mobil, satu ditawarin oleh temen yang kerja jadi sales mobil, atau sama orang lain yang sales mobil tapi nggak kenal. Lebih mau beli sama siapa? Temen pasti yang trust karena lebih Tapi trusted temen kan. gitu kan. Karena mungkin bisa dikasih diskonnya lebih,
Kalau ada apa-apa bisa lebih enak tanyanya dan segala Hmm. macam kan. Nah, banyak orang ya itu nggak menganggap sebagai teman, tapi menganggapnya adalah sebagai prospek gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita di dalam WhatsApp, apalagi WhatsApp itu adalah jalur pribadi ya, jalur private gitu ya. Kalau bisa kita bangun hubungan sebagai teman. Bangun dulu aja teman ya, nggak usah jualan. Bangun aja sebagai teman. Nanti kalau dia butuh, orang pertama yang akan dicari adalah kita juga gitu ya, bukan orang lain. Seperti itu. Nah, terus juga postingan hanya jualan gitu. Yang tadi saya bilang, wah setiap nongol jualan. Begitu jualan saya punya pengalaman gitu ya. Waktu itu ada satu grup WhatsApp, ada orang posting jualannya dia gitu. Di replay nanya, ini gimana sih produknya bla 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 bisa dijelasin nggak? Ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak dibales. Besoknya baru dia balas, sorry saya jarang buka grup. Lah buat apa dia jualan di grup gitu ya? Udah posting jualan, nggak pernah buka grup, dia berharap dia posting di grup ada orang yang japri dia gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Ya, apalagi japri, ngapain juga orang japri postingan-postingan jualan kalau nggak butuh-butuh banget gitu ya. Nah, jadi nggak bisa postingan hanya jual. Nah, yang terakhir adalah pasti nggak tahu bagaimana cara closing menggunakan chatting. Karena kan closing menggunakan WhatsApp ini berbeda sekali dengan ketika kita jualan secara langsung gitu ya. Kenapa? Karena kan kita hanya berdasarkan teks. Banyak sekali orang yang nge-teks sekali, 2 kali, habis itu di-teks lagi, hilang gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi psikologis orang ketika nanti kita berjualan menggunakan platform chatting seperti itu. Ya. Nah, kalau menggunakan WhatsApp untuk jualan ya, khusus kalau teman-teman mau jualan di grup WhatsApp gitu ya, bukan berarti di grup WhatsApp itu nggak boleh jual teman-teman ya, boleh jualan gitu ya, tetapi ada caranya, nggak bisa asal jualan gitu ya. Nah, jadi kalau saya nih ya, kalau kalau menurut pengalaman saya, langkah pertama adalah teman-teman simpan semua kontak yang ada di grup ya. Kenapa? Karena WhatsApp itu apalagi sekarang teman-teman itu semakin dekat gitu ya. Kalau misalnya kita berinteraksi dengan nomor yang tidak kita save, ya, yang nomor tidak kita save. Kadang kalau kita nge-broadcast kan ada WhatsApp ada fitur broadcast itu nggak akan nyampe, gitu ya. Dan kita juga kadang suka lupa ini nomor siapa gitu ya. Atau misalnya juga ada orang yang nomor WhatsApp-nya itu nggak ada detailnya. Jadi kadang cuma dikasih tanda apa gitu segala macam sehingga kita nggak tahu ini namanya siapa ya. Nah, kalau bisa di grup WhatsApp kenalan dulu. Nah, itu juga ada caranya teman-teman. Ya, jangan jangan kalau saya bilang jangan SKSD gitu ya. SKSD itu adalah sok kenal sok dekat gitu. Nah, kalau saya tanya ya teman-teman pernah nggak ya, ini jawab di kolom chat ya. Pernah nggak ya tiba-tiba ada yang japri teman-teman ya nggak pernah interaksi, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba japri teman-teman bilang, halo, misalnya, halo Juanda, kenalin saya Devin yang satu grup di grup iCommunity, tolong di save ya nomor saya. Pernah nggak dapat pesan seperti itu? Ya, ayo pernah nggak? Tiba-tiba nih, kita satu grup di ini ya, tolong di save ya nomor saya ya. Gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah interaksi, nggak pernah ngobrol-ngobrol, nggak pernah apa gitu. Pasti pernah gitu ya. Itu kenapa kalau saya bilang itu adalah SKSD gitu, nggak boleh ya. Kalau mau cara yang cakep adalah interaksi dulu ya. Interaksinya bagaimana? Di grup nih misalnya, si A lagi posting apapun, terus kita balas, bagus lo Pak, terus bla bla bla. Berkali-kali dulu ya, berkali-kali dulu kita tektok 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 di grup WhatsApp. Setelah itu baru dijapri. Supaya apa? Supaya ada engagement-nya dulu. Supaya dia tahu, oh dia aware, oh ini ada loh si Juanda loh, gitu ya. Nah, setelah itu, oh Pak, saya izin save nomornya ya. Nah, gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol dulu, habis itu dijapri, habis itu baru di-save nomornya. Secara otomatis, dia juga akan nge-save nomor kita. Biasanya dia akan nge-save nomor kita. Oh, ini Juanda yang di grup ini gitu loh.
Kenapa? Karena sudah dekat hubungannya gitu loh. Kan kalau misalnya di dalam dunia sosial ada yang namanya jarak antara orang asing, jarak teman, jarak keluarga, jarak teman dekat dan segala macam itu ada range-nya, teman-teman. Nah, oleh karena itu Anda jangan pada tahap Anda masih orang asing, jangan SKSD seperti itu. Nah, jadi itu satu bagaimana cara simpen nomor kontaknya. Nah, yang kedua adalah perhatikan aturan grup ya. Kadang ya banyak sekali orang join banyak grup WhatsApp nggak pernah baca grup description ya. Padahal biasanya admin itu menempatkan aturan-aturan tentang grup tersebut di grup description-nya ya. Kalau kadang nggak ada grup description-nya, kita nggak pernah tanya ya, kita nggak pernah tanya di grup ini aturan mainnya seperti apa sih ya. Yang ada adalah wah kita join grup pokoknya boleh melakukan apapun. Nah, itu nggak bisa kayak begitu ya. Tentu saja ketika kita masuk sebuah grup itu sama seperti kita masuk rumah orang. Ya, di mana di dalam grup itu kan ada penjaganya, ada adminnya. Nah, kita ya kalau ya wes kulonuwun dulu gitu ya, permisi gitu ya. Ini grup apa, aturannya bagaimana, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu ya. Sehingga kita tahu bagaimana kita cara mainnya. Jadi nggak asal spesifik aja kayak gitu. Ada grup yang boleh ngiklan, ada grup yang nggak boleh ngiklan. Ada grup yang boleh jualannya seminggu sekali. Nah, itu kita manfaatkan seperti itu. Kalau misal dibilang jualannya cuma seminggu sekali hari Jumat, ya udah di hari Jumat tuh boleh jualan bebas-bebas aja gitu. Tapi jangan nyepam juga kayak misalnya jualannya sehari 3 kali gitu. Nah, jadi perhatikan aturan yang ada di grup. Nah, ketiga adalah build trust. Jangan serta-merta langsung jualan, baru join langsung spam. Biasanya langsung di-kick tuh yang begitu sama admin. Ya, masuk nyepam. Wah, nggak ada obat, langsung kick biasanya. Termasuk juga kalau teman-teman gabung di grup WA-nya iCommunity ya, grup WA-nya iCommunity khususnya yang Kelapa Gading itu adminnya galak-galak ya, pokoknya jualan dikit langsung kick sama admin gitu ya. Nah, jadi harus building trust. Dan teman-teman juga harus tahu apakah ini grup umum atau grup komunitas. Bedanya apa sih? Nah, kalau grup umum itu biasanya bebas ngobrol apapun ya. Dan biasanya juga siapapun boleh gabung ya. Tapi kalau misalnya grup komunitas itu biasanya ada spesifik eh, kategori ya, misalnya grup khusus makan, grup khusus olahraga, grup mobil. Nah, jadi pembicaraannya itu adalah spesifik hanya di seputar topik-topik tertentu. Nah, jadi teman-teman harus tahu memposisikan diri. Apakah ini grup umum yang kita bisa ngomong bebas atau ini grup komunitas tertentu seperti itu. Dan yang kelima tentu saja kita harus rajin berinteraksi, ya ngobrol ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kasih quote bagus, kasih jempol kek gitu ya, kasih komen keren, itu aja sudah cukup gitu ya. Itu menandakan Anda aktif berinteraksi. Jangan cuma jadi silent reader. Kenapa? Karena kalau Anda cuma jadi silent reader, teman-teman, itu sayang banget ya. Sayang banget itu cuma ngabis-ngabisin kuota teman-teman aja. Walaupun mungkin ada orang bilang, "Wah, saya walaupun saya menjadi silent reader, saya banyak mendapat manfaat dengan membaca postingan-postingan teman-teman." Yes, Anda mendapatkan manfaat sekecil itu doang ya, tetapi sebesarnya enggak. Kenapa? Karena Anda enggak terlihat. Ya, Anda cuma mengambil itu namanya Anda taking doang. Anda taking doang, taking, tapi Anda enggak giving ke dalam komunitas tersebut. Nah, oleh karena itu Anda harus aktif ya, harus aktif berinteraksi di dalam grup WhatsApp. Nah, kalau Anda mau jualan ya, khususnya Anda mau jualan di WhatsApp, ya tentu saja harus ada persiapan ya. Persiapannya apa aja sih? Yang pertama tentu saja produk yang dijual, ya ada produk yang dijual, nah, dan value dari produk ataupun jasa Anda. Ya, kalau saya selalu bilang kita bermain di value. Ya, Anda jualan produk apa, value-nya apa, Anda harus tahu. Kemudian tentukan juga materi promosi bisa berupa gambar, konsep, gimmick dan lain-lain.
Dan kolam prospek Anda harus besar. Kenapa? Karena Anda tidak pernah tahu di mana Anda akan mendapatkan pembeli. Ya, saya WhatsApp saya sampai ratusan, gitu ya. Kenapa? Karena di grup WhatsApp ini nggak bukan berarti saya nggak jualan di sini. Ya, Oke, ini nge-lag ya. Oke. ini lagi kering, berarti saya nggak menjual. Gimana polar? Langkah yang Anda harus lakukan adalah lem biru, ya, lempar beli baru. Kenapa? Karena handphone Anda, teman-teman, itu seperti wadah rezeki, ya. Kalau RAM-nya kecil, rezekinya kecil, ya. Kalau RAM-nya gede, maka rezekinya gede. Kenapa, Bro? Karena bayangin, teman-teman, ya. Kalau misalnya satu nomor WhatsApp itu nilainya adalah Rp5.000, ya, satu nomor WhatsApp itu nilainya Rp5.000, Anda mau berapa banyak nomor WhatsApp yang ada di handphone Anda? Ayo coba ketik di kolom chat. Masih masih dengerin nggak nih, ya? Kalau satu nomor WhatsApp itu adalah Rp5.000, harga yang bisa menghasilkan duit buat Anda, ya, Anda mau berapa banyak nomor WhatsApp yang ada di handphone Anda? Oke, saya bayarin nih, satu nomor WhatsApp saya bayarin 5.000. Ya, Anda mau berapa? Ada mau berapa nomor handphone? Saya punya ada berapa nih? Dicek nomor handphone di handphone masing-masing. Berapa Nomor kontak. Bapak Ibu jumlah kontak, Oke. jumlah kontak yang ada Jumlah di kontak di handphone cuma ada 9.600. 9.600 aja. Semua kayaknya di save. Di handphone saya ada 9.600 kontak. Ayo, ada yang lebih gede dari saya atau ada yang lebih sedikit dari saya? Wah, 8.000, Bu Widya Widya. 8.000. Oke, kayaknya setiap join langsung ini ya, save, 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 banyak save. Siapa lagi nomor handphone? Wah, kalah sama Bu Liana saya. Oh, Bu Feni 9.638. 9.638. Keren. Ada yang 10.000, ada yang 10.000. Nah, itu harus gede, teman-teman. Kenapa? Karena ya kita nggak pernah tahu, ya, kita bisa jualannya kemana, ya. Oke, sambil menunggu kita lanjut, ya. Silakan kalau ada yang mau ketik nomor kontaknya ada berapa. Nah, terus juga kita harus ada testimoni-testimoni, ya. Dan yang pasti adalah script selling, ya, script sales. Kenapa harus ada script sales? Karena ini untuk memudahkan kita jualan. Oke. Nah, tentu saja ketika kita jualan, ya teman-teman, ada yang namanya rohana dan rojali. Nah, teman-teman tahu nggak siapa rohana dan rojali, teman-teman? Ya, tetangga saya, ya. Wow, tim Hore 34.000, mantap. Ya. Yuk, ada yang tahu nggak siapa si rohana dan si rojali? Tetangga saya, Pak, rohana, Pak. Siapa ya, Pak ya? Apa dia film? Nah, si rohana itu adalah rombongan yang hanya nanya-nanya. Oke. Nah, sedangkan si rojali adalah rombongan yang jarang beli. Oke. Nah, rohana dan rojali kalau sudah terlibat CLBK, ya. CLBK itu adalah chat lama beli kagak. Oke, chat lama beli kagak itu buat kita sebagai penjual itu ngeselin, ya. Udah chatnya lama, nggak beli-beli dan segala macam gitu. Nah, oleh karena itu kita harus punya cara, ya, untuk mengatasinya. Gimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama adalah ini, ya, CLBK. Ini ciri-cirinya dulu nih. Ciri-cirinya adalah
chat lama beli enggak, pikir-pikir dulu ya. Sudah order tapi nggak transfer-transfer, cuma minat nggak beli-beli ya. Nah, ini tekniknya untuk membuat orang beli dari Anda. Yang pertama adalah ketika Anda jualan, selalu ciptakan keterbatasan. Ya, keterbatasan apa? Bisa itu keterbatasan produk, keterbatasan penawaran, keterbatasan waktu, dan lain-lain. Ya, contoh, walaupun Anda punya stok banyak di gudang, ya, tapi Anda bilang khusus 5 pembeli pertama, itu adalah membatasi produknya. Ya, atau Anda bilang penawaran ini hanya berlaku sampai dengan hari Senin. Nah, itu untuk apa? Untuk supaya orang mau melakukan pembelian. Kenapa? Karena cenderung ya orang itu akan ter bisa dibilang terburu-buru ketika sudah mau mendekati akhir ya. Waduh tinggal satu ya. Coba Anda cek ketika Anda beli voucher hotel atau Anda beli tiket pesawat terbang selalu dibilang udah 5 lagi ya, 2 lagi. Nah, itu akan menciptakan urgency ya, akan menciptakan keterdesakan untuk orang segera membeli. Oke. Nah, kemudian adalah dikirim sekarang. Kalau beli sekarang dikirim sekarang. Kalau beli besok belum tentu dikirim besok karena stoknya terbatas. Nah, itu harus diciptakan keadaan-keadaan itu, teman-teman. Ya. Terus kita bisa juga bilang harga naik, ya. Terus ataupun sertakan testimoni. Kadang orang mungkin, aduh, saya masih ragu-ragu nih dan segala macam, kasih testimoni, ya. Atau kita bisa rangsang dengan memberikan bonus, ya. Atau dengan teks semakin titik-titik maka akan semakin titik-titik. Misalnya, semakin Anda menunda-nunda maka harga semakin mahal, ya. Semakin Anda menunda-nunda maka sakit Anda akan semakin parah. Oke. Nah, itu adalah kata semakin maka semakin. Kemudian bikin juga program undian, ya. Kadang orang suka hadiah, teman-teman, ya. Atau kita berikan 2 pilihan. Jadi ketika Anda mau closing orang nih, jangan ditanya nih, "Gimana, Bu, jadi beli apa enggak?" Kalau ditanyanya jadi beli atau enggak, kebanyakan jawabannya adalah enggak, gitu ya. Sedangkan kalau Anda misalnya pilihannya, "Gimana, Bu, mau yang warna merah atau mau yang warna biru?" Ya orang akan cenderung, "Ya udah deh yang merah deh." Sehingga apapun pilihannya adalah iya dan iya, jangan iya dan tidak, gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan yang namanya social proof, ya, bukti orderan, ya, baik itu kegiatan packing dan segala macam, itu Anda dokumentasikan, Anda storykan dan segala macam. Kemudian juga bisa breakdown manfaat, ya, soft selling, ya, menjual bagaimana menjual tanpa menjual, serta bisa kasih bonus ekstra jika transfer sebelum. Nah, hal-hal ini bisa membuat orang, oke deh saya transfer, ya. Nah, bisa juga melakukan upselling, ya, ataupun kasih garansi, karena orang juga kadang, aduh, saya kalau beli ini takut salah nih. Oke, kita kasih garansi. Garansi 100% uang kembali atau apa. Bahkan ada salah satu teman saya, dia kasih garansinya bukan 100% uang kembali loh, ya, tapi 110%, ya, 110% uang kembali kalau barangnya jelek. Saya waktu itu heran gitu, kok lu berani kasih 110%? Ya, dia bilang, anggap aja biaya promosi, Bro. Biasa juga yang ngeklaim garansi itu nggak banyak kok. Paling paling banyak 2%, dia bilang gitu. Anggap aja itu promosi. Gitu. Itu juga harus berani kita melakukan itu. Ya. Atau yang kelima, 15 adalah subsidi ongkos kirim. Ya, kita kasih subsidi ongkos kirim. Kalau bisa juga free ongkir kirim, bisa kasih free ongkir, itu lebih bagus. Seperti itu. Ya. Atau kita bisa bikin group selling, ya, beli rame-rame lebih murah daripada beli sendiri. Cross selling, ya, atau teknik NB, notabene kasih catatan kecil, ya. Dan kita bisa juga chat teaser, ya, apa nggak sayang nih, saya sudah pakai loh dan segala macam. Dan yang terakhir adalah log DP. Ya, kadang orang mungkin untuk bisnis-bisnis tertentu mungkin butuh DP, ya DP dulu deh, gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk memastikan dia nggak kemana-mana lagi. Nah, ini adalah beberapa tekniknya ketika teman-teman mau jualan, nanti kita bisa diskusi, ya, dan khususnya ya untuk mengotomatisasi ini, teman-teman bisa menggunakan chatbot. Ya, kenapa? Karena ini adalah pekerjaan yang berulang sebenarnya.
Nah, segala sesuatu pekerjaan yang berulang ya, itu bisa diotomatisasi. Nah, otomatisasi ya yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan chatbot. Contoh ya, ini yang saya lakukan sampel aja ya. Iya, gue nghe Thảo làm xùa cho. Bố thì chắc mày đó. Nah, ini ada bocor suaranya ya. Nah, ini contoh. Jadi misalnya ada orang yang kita sebagai restoran, gitu. Kita sebagai restoran, pasti kan yang ditanya restoran itu kan apa sih? Menu, lokasinya di mana, ada diskon atau enggak, mau booking tempat, dan lain-lain. Nah, hal-hal yang ditanyakan berulang, itu kita bisa gunakan chatbot. Dan untuk membuat chatbot sekarang, itu nggak perlu coding-coding, nggak perlu ribet-ribet, teman-teman. Ya, itu hanya sesimpel bikin drag and drop. Contoh seperti ini yang saya buat. Ya, saya menggunakan ManyChat. Ya, ini platform umum ya, teman-teman bisa join ke ManyChat bebas. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, tentu saja kalau mau yang lebih full tools-nya ya pasti yang berbayar. Kalau yang gratis juga mau dicoba-coba silakan gitu ya. Nah, ini yang saya buat dengan menggunakan ManyChat. Cuma begini doang aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa tes gitu ya. Saya kasih link-nya di kolom chat. Oke, sebentar masih loading. Nah, ini ya. Nah, kita cuma begini doang teman-teman. Misalnya dari pertama, terima kasih, itu ada orang kontak pertama, ya. Terima kasih telah menghubungi restoran ini. Apa yang ingin Anda dapatkan? Menu, lokasi, reservasi, dan segala macam, ya kan? Nah, kita arahkan. Kalau dari menu, dia akan kita tampilkan menu. Kalau mau lokasi, kita kasih link lokasinya. Kalau dia mau reservasi, kita bisa masukkan ke kolom reservasinya, gitu ya. Bahkan kalau kita mau bikin gamification, ya, kita mau kasih game gitu ya, bahwa kamu bisa dapat voucher nih, ya, bisa dapat voucher dengan main game ini, maka dia akan dapat voucher misalnya 10%, 20%, atau 30%, ya. Nah, sama seperti game teman-teman, semua kita bisa setting ya. Oh, yang 10% pokoknya peluangnya 70%. Kalau yang diskonnya 50%, peluangnya cuma 2% aja. Itu kita bisa setting semua teman-teman ya. Jadi ini juga sebagai pengingat teman-teman, kalau yang kayak macam-macam judi online gitu ya, mesin slot online, semua bisa disetting teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman main, karena pasti semua mainan dari yang punya tools-nya gitu ya. Nah, ini juga kita bisa pakai seperti itu ya. Kemudian kalau sudah, ya udah tinggal disimpan aja, dan datanya ini kita bisa lihat teman-teman ya. Kita bisa lihat, kita bisa monitor, kita bisa pantau siapapun yang mengaksesnya gitu ya. Contoh kayak tools ini ya, kalau misalnya saya cek ya, ini udah ada datanya kan, bahwa misalnya tools ini dipakai oleh dibuka ya, dibuka oleh siapa saja, dan bla bla blanya itu bisa kita cek gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita real time, ini saya kasih linknya, di sini kita bisa lihat dia bertambah atau tidaknya. Nah, itu link WhatsApp-nya teman-teman bisa dicek kalau mau tes, silakan sambil kita diskusi nanti ya. Oke, dari saya segitu dulu. Nanti kita bisa diskusi-diskusi, bisa tanya jawab. Saya kembalikan ke Devin. Silakan, Devin. Oke, terima kasih Pak. Keren, keren banget. Apalagi tadi semua ininya ya, semua contoh-contohnya itu yang sering kali terjadi. Kayak contohnya yang tiba-tiba ngechat kayak gitu. Padahal kalau dipikir WhatsApp itu juga sama dengan kehidupan real life kita, yang mana kita juga harus bangun pertemanan dulu, bangun kedekatan dulu untuk bisa nanti akhirnya kalau misalnya mau jualan atau apa kayak gitu. Oke, Pak Arjo udah nggak sabar ini Pak. Langsung, saya mau bertanya ini Pak Juanda. Baik-baik, boleh Pak. Ya, Silahkan Pak Arjo. Oh, ada. siap. Ya, silakan. Ya, jadi
tadi saya juga sebenarnya udah lempar pesannya di chat, tapi saya rangkum sedikit lah. Jadi kalau misalkan pendekatannya mungkin seperti spam, tapi dilakukan secara masif dan terstruktur mungkin ya, dan malah berani Ya. rugi, seperti zaman-zamannya online TikTok Shop itu, mereka akan menjual atau istilahnya market suatu produk yang orang tuh nggak pernah denger ini produk apa gitu, tapi nyatanya value-nya jadi tinggi karena teknik marketing itu begitu masif gitu, udah kayak super spam, tapi orang mungkin tidak menganggap itu sebagai spam, malah value jadi naik walaupun mereka berani jual rugi lah. Tapi saya nggak ngebahas soal sisi ruginya. Yang mau saya tanyakan itu apakah cara seperti ini positif dari segi marketing, karena tidak pernah ada engagement seperti yang tadi Bapak lakukan itu, yang Bapak sarankan itu sama sekali tidak dilakukan, justru sebaliknya, tapi value jadi tinggi. Apakah pendekatan seperti ini juga bisa jadi alternatif gitu misalnya, Pak? Ya, kalau misalnya jadi alternatif mungkin saja Pak, tetapi kita ketahui bahwa di WhatsApp itu sekarang lebih ketat, artinya ketika ada lima orang yang melakukan report as spam, ya, ada 5 orang aja yang ngeklik report as spam, maka otomatis nomor tersebut diblok Pak. Nah jadi kalau cara spam itu banyak ya, dan cara spam itu memang sudah dilakukan di mana-mana. Ya, contoh, kita bisa melakukan spamming di Google. Artinya apa? Kita penuhi mesin pencarian Google dengan spam artikel kita. Kita bisa melakukan spamming di Google My Business, di mana kita membombardir ataupun memberikan konten-konten di Google My Business. Kita bisa membombardir di Facebook, kita bisa membombardir di YouTube, kita bisa melakukan spam di mana saja. Bagus nggak? Bisa bagus. Ya, kenapa? Kita memberikan lebih banyak exposure, gitu ya. Kita memberikan orang lebih banyak exposure di kita. Dan itu memang salah satu strategi di dalam marketing. Kita memperbanyak exposure kita. Nah, tetapi khusus untuk di WhatsApp, yang perlu diperhatikan adalah tadi ada aturan. Kalau misalnya 5 orang report as spam, maka nomor WhatsApp kita diblok. Gitu. Kalau di Google nggak bisa diblok, ya kan? Kalau di YouTube nggak bisa diblok. Kita bombardir aja YouTube dengan keyword kan, spamming keyword dan segala macam gitu kan. Nah itu juga nggak masalah. Jadi spam itu di satu sisi juga bisa dimanfaatkan, ya, tetapi khususnya karena kita hari ini konteksnya adalah berbicara tentang WhatsApp marketing, di mana menggunakan jalur chatting, itu menjadi kurang bagus secara etika dan lain-lain gitu ya. Dan itu metode spam yang seperti Pak Arjo bilang itu memang sudah dilakukan oleh brand-brand besar. Contohnya ketika SMS misalnya. Jadi ketika kita lewat di sesuatu titik langsung di SMS-in promosi gitu ya. Ketika kita lagi ngapain tiba-tiba di SMS-in. Nah, itu memang dilakukan. Tapi efektivitasnya biasanya lebih kecil, Pak. Seperti itu. Gitu, Pak Arjo. Gitu ya Pak Arjo ya. Oke, jadi kalau misalkan tadi kan Bapak juga sempat bilang bahwa ini tidak harus WA ya, bisa pakai media sosial yang lain ya. Jadi apakah sudah pernah ada studi sebenarnya seberapa efektif sih media WhatsApp dibandingkan dengan misalkan Instagram atau TikTok? Karena kan katanya nih kalau generasi di Indonesia ini semakin lama semakin muda, semakin banyak Gen Z-nya, dan mereka tuh kebanyakan lebih pakai yang Instagram atau TikTok, tidak pakai WA. WA tuh bisa dalam tanda petik yang untuk generasi yang lebih tua lah gitu. Jadi apakah sebaiknya kita juga lebih mengikut sertakan platform lain, jadi kayak ya kita punya banyak keranjang lah, nggak cuma satu doang WhatsApp, tapi juga kita memperluas jaringan kita, atau ada strategi khusus gitu mungkin untuk WhatsApp, strategi marketingnya untuk yang Instagram atau TikTok mungkin berbeda, atau gimana Pak? Karena kalau terlalu banyak juga kadang-kadang kan pusing, mesti ada semacam sistem yang mengintegrasi, jadi kita punya satu sistem tapi bisa masuk ke semua platform gitu Pak. Apakah tadi yang produk yang Bapak tawarkan itu juga ada hal kayak gitu, chatbot untuk semua platform, apapun platformnya, atau gimana Pak? Oke, nah jadi gini Pak, kalau saya sebenarnya tidak menyarankan WhatsApp itu sebagai ujung tombak, ya. Kok nggak menyarankan sebagai ujung tombak? Itu ada yang namanya TikTok, ada yang namanya Facebook, sosial media dan lain-lain. Nah,
Kalau saya Pak, kita ini strategi yang biasanya saya buat gitu ya. Nah, ketika kita ini whiteboard aja, ketika kita melakukan penjualan itu kan ada yang namanya customer journey. Nah, oke, whiteboardnya masih loading. Atau kita pakai OneNote aja sebentar. Sebentar ya. Bisa sih Pak, ini saya kelihatan. Kita bisa mencet semua malahan. Tapi saya nggak bisa pencet-pencet. Hmm. Oke, sebentar. Jadi ada yang namanya tahap tidak kenal, ada yang tahap kenal, ada yang tahap cobain, ada yang tahap beli, ada yang tahap beli lagi, ada yang tahap mau mereferensikan. Nah, biasanya ketika tahap kenal menjadi tidak kenal ini, saya nggak pernah menyarankan dia pakai WhatsApp. Kenapa? Karena ya WhatsApp adalah jalur pribadi, di mana saya bisa mengakses WhatsApp orang kalau saya belum kenal. Gitu. Nah, biasanya pada tahap tidak kenal menjadi kenal ini, namanya sosial media ini bisa berupa TikTok, bisa berupa Instagram, berupa Facebook, bisa berupa YouTube, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena ya memang fungsinya sosial media itu adalah menjangkau orang-orang yang belum kenal kita, gitu ya. Nah, ketika dia sudah kenal dan dia mau cobain, ya disinilah baru kita bisa masukkan entry level untuk mengambil database, ya database. Nah, database ini bisa menggunakan email atau bisa menggunakan WhatsApp lah ya, atau fitur chat yang lain. Nah, kemudian untuk melakukan penawaran, disinilah kita bisa menggunakan tools-tools tadi. Bisa menggunakan email, WhatsApp, dan segala macam. Dan fungsi utama baik itu email maupun WhatsApp yang kita sudah dapatkan dari customer adalah bagaimana cara untuk menjangkau customer yang tadinya sudah beli sama kita dan mau lagi. Oke. Disinilah kita biasanya fungsi email atau jadi saya pasti akan menyarankan kalau menggunakan marketing ya itu untuk menjangkau orang-orang yang sudah minimal sudah kenal kita. Jadi saya tidak akan menggunakan WhatsApp marketing pada sesi pertama ketika gitu. Ketika orang belum kenal, saya pasti akan menjangkau mereka sosial media. Ketika sudah kenal ataupun dia sudah beli, maka saya akan memfollow up mereka dengan menggunakan email ataupun dengan menggunakan WhatsApp. Jadi kurang lebih kayak begitu Pak Arjo. Mana Pak Arjo? Jadi kalau untuk yang integrasi tadi, misalkan ada satu sistem yang bisa mengintegrasi semua media platform gitu dan semua channel komunikasi termasuk email, itu apakah produk yang tadi Bapak sebut itu juga ada feature seperti itu atau gimana Pak? Ya, kalau untuk itu biasanya kita kan pakai itu ya, CMS, Customer Management System, Pak. Jadi biasanya kalau di apa namanya di program-program CMS itu sudah integrated tuh. Mereka bisa mereka bisa tracking ini asalnya dari sosial media, ini asalnya dari website, ini asalnya dari YouTube, kemudian database-nya masuk, di follow up dengan automation dari email itu satu terintegrated tuh di CMS-nya Pak Arjo. Jadi satu sistem chatbox itu bisa, chatbot tadi itu bisa dipakai untuk semua ini Pak ya? Sekaligus untuk ngebalas email juga pakai chatbot, untuk ngebalas WA atau Instagram DM chatbotnya atau juga TikTok bisa, itu juga Pak. pakai chatbot yang sama. Bisa. Jadi kalau kayak ini Pak, saya ada bikin beberapa karena mereka punya fitur follow up kan. Jadi di sini ada fitur automation. Ketika mereka masuk, kita bisa set gitu ya. Terus kita bisa follow up-nya kapan, ini coffee shop, terus ini ulang tahun, jadi kita bisa lakukan follow up tersebut.
Ini kita bisa dapat semua dan ada fitur-fiturnya juga, Pak. Kita bisa bikin sequence-nya, kita bisa bikin rules-nya. Nah, ini bisa semua sih. Dan ketika sudah dapat kontaknya, kita bisa cek gitu ya. Oh, ini yang udah subscribe ya. Ini kita bisa follow up lagi gitu. Nah, ini bisa sih. Oke, Pak. Gitu, Terima Pak. kasih. Yang penting ada tools-nya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Gitu ya Pak Arjo ya. Oke, kita juga ada Pak Andika Wijaya Kurniawan yang hadir. Halo Pak. Ini suhu SEO nih. Iya, yang paling ahlinya di search engine ini. Bapak Ibu kalau masih ingat waktu itu beliau ngasih tahu tentang penggunaan search engine di website ya. Apa kabar Pak? Yes. Apa mau duet ini tiba-tiba sama Pak Juanda ini? Iya. Iya, jagonya dia. Oke. Yes, ini dari Bu Janganlah, Evelyn nih. janganlah. Link Ini WhatsApp-nya ruangannya nomor Pak luar Juanda negeri. soalnya. Yes. Iya, ini Bu Feni tanya nih Pak, ada nggak fasilitas atau tools seperti BlackBerry yang bisa membroadcast tanpa dimasukkan ke grup gitu? Bener banget sih. Udah Kalau dijawab. dulu pakai BB. Mm-mm. Udah dijawab tuh, ada pakai auto WhatsApp. Sebenarnya tools WhatsApp tuh banyak banget gitu ya. Ada yang bisa scraping ya. Scraping tuh artinya dia bisa mengambil nomor WhatsApp dari baik itu dari Google ataupun dari grup mana dan segala macam gitu. Nah, tetapi saya nggak sarankan pakai tools-tools seperti itu, apalagi ambil datanya. Jadi sebenarnya gini, itu etika lain lagi ya. Ini WhatsApp ya, WhatsApp dan email ya, WhatsApp dan email itu balik lagi saya bilang itu tidak cocok untuk tahap awal kepada orang yang belum kenal. Artinya apa? Tadi kita bisa ambil semua nomor WhatsApp yang ada, kita bisa ambil semua email yang ada, dan ketika itu di broadcast, itu udah pasti masuk spam dan kita pasti akan di-block. Kenapa? Karena tidak ada interaksi sebelumnya. Tetapi kalau orang itu dengan sukarela memasukkan emailnya, dengan sukarela memasukkan nomor WhatsApp-nya, ketika kita lakukan promosi ke dia, maka itu memang yang ditunggu sama mereka. Gitu. Jadi WhatsApp ataupun email itu tidak bagus ketika dilakukan untuk orang yang tidak kenal. Betul, Gitu. betul. Terjadi Apalagi di transaksi bisa tak peluang nih. Artinya kita harus bermain dengan numbers. Mungkin dari 10 yang beli gitu. Jadi buat apa? Oke, Seperti itu. bener banget sih. Apalagi kalau pada memang belum kenal terus habis itu tiba-tiba dikirim aja gitu atau promo-promo gitu, meskipun kadang promonya diskon 50% kayak gitu. Wah, itu pasti udah dipencet spam ya kan? Contohnya kayak kita sering banget dapat mungkin WA dari merek WiFi kayak gitu, terus tiba-tiba dia ngirim yang kita nggak kenal siapa gitu, tiba-tiba ngirim, saya pasti otomatis bakal nge-spam sih langsung. Ya, dan satu hal lagi ya, sekarang banyak sekali penipuan-penipuan, ini cuma intermezzo aja, ya intermezzo aja. Banyak sekali penipuan-penipuan melalui WhatsApp. Artinya kadang kita nomor nggak dikenal, dikirimin link, dikirimin file, dikirimin macam-macam, ya dengan asumsi kita harus ngeklik gitu. Nah, saya sarankan untuk hati-hati ya, apalagi sekarang penipu itu tambah lama tambah canggih. Penipu itu juga sekarang sudah memanfaatkan AI, ya itu harus hati-hati aja. Oke, jadi dengan semakin canggihnya teknologi, ya maka tingkat kehati-hatian kita juga harus semakin ditingkatkan. Nah, terus kalau kayak gitu gimana nih Pak untuk membuat bisnis kita atau yang pakai WhatsApp ini terlihat apa ya, bukan terlihat ya, harusnya lebih tanpa dia
verified gitu, trusted gitu. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, ada oknum yang bahkan dia meniru plek ketiplek sama punya kita gitu, yang akhirnya bisa merebut customer atau menipu dari customer yang sebenarnya mau beli di kita gitu. Gimana nih Pak solusinya kalau kayak gitu? Nah, jadi sudah pasti langkah pertama adalah kita harus umumkan bahwa itu WhatsApp resmi kita pada pelanggan-pelanggan kita. Yang kedua adalah kalau bisa gunakan WhatsApp bisnis. Ya, kenapa menggunakan WhatsApp bisnis? Karena dengan menggunakan bisnis itu lebih detail informasi-informasi yang ditahu oleh si lawan chattingnya gitu ya. Dan itu bisa dicek semua, misalnya deskripsi, jam buka, link websitenya dan segala macam. Semakin detail kita bisa lakukan. Nah, terus juga kita juga harus kembali lagi profile ya, misalnya di profile picture dan segala macam itu juga harus profesional. Dan tentu saja kalau kita punya budget ya kita daftarkan centang hijau gitu ya. Tapi centang hijau itu nggak murah teman-teman ya. Kita harus register ke Facebook lah ya, ke Meta untuk mendapatkan centang hijau itu. Itu yang uh, paling utama gitu. Tetapi ya kembali lagi itu nggak murah. Memang nggak murah ya. Dan apakah sulit ya Pak ya untuk membuat verified yang hijau itu? Nah, untuk membuat verified yang hijau itu mereka biasanya minta data bisnisnya. Ya, data bisnisnya dalam arti harus benar-benar bisnis yang terregistrasi secara negara ya. Jadi harus buat PT, harus ada dokumen-dokumen resmi seperti itu. Cuma sekedar ya saya UMKM, ya nggak bisa cuma ngeklaim gitu doang. Harus ada dokumennya ya, UMKM-nya harus ada surat-surat PT-nya, harus ada ini. Oke. Pak Arjo komen nih, terkadang ada pesan WA tentang produk tertentu tanpa kejelasan saat ditanya tentang detail, jawabannya sekedar jawab atau malah nggak respon. Mungkin dia hanya sekedar kejar Nah, tayang, sekedar posting. Nah, itu tadi yang dijelasin Pak Juanda tadi di awal ya. Kalau betul, misalnya posting nggak boleh cuma posting aja, harus pas respon gitu. betul, Oh, betul. mungkin ada yang mau tanya lagi nih, Bapak Ibu yang penasaran, boleh nggak raise hand atau kirim pesan kayak gitu nanti saya bacain. Nah, sambil menunggu nih Pak, kalau misalnya nih, kita tadi udah ngomongin tentang WhatsApp marketing dan lain sebagainya. Nah, tapi kan konsep awalnya adalah tentang marketing. Nah, kalau misalnya kita pindahkan itu ke platform lainnya, contohnya kayak Instagram kayak gitu, apa nih tantangan laginya nih Pak? Selain kita juga harus aktif kayak gitu. Ya, jadi kunci utamanya di setiap platform itu adalah konsistensi sebenarnya. Oke. Nah, nanti tinggal aturan mainnya yang berbeda-beda. Oke, contoh kalau misalnya tadi di WhatsApp, ya kita harus konsisten berinteraksi. Kalau misalnya di platform lain, misalnya kayak di Instagram, ya kita harus konsisten posting, konsisten juga untuk berinteraksi kayak gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip. Tapi kunci utamanya adalah bagaimana kita konsisten terhadap apa yang dilakukan. Kalau Harus dibilang konsisten. konsisten itu adalah kunci keberhasilan. Oke, memang harus konsisten ya Bapak Ibu ya. Posting pun, Betul. jawab komen pun, share pun, semuanya harus konsisten. Tapi itu yang sulit ya Pak ya. Apa nih Pak yang mungkin Bapak Ibu perlu kayaknya motivasi nih supaya kita harus lebih konsisten lagi nih gimana? Yang biasanya jarang-jarang atau kayaknya balas besok bisa nih kayaknya gitu. Masih ada hari nih kayak gitu. Apa Pak? Boleh dikasih motivasi yang membuat kita biar lebih konsisten lagi gitu. Ya, kembali lagi sih tujuan kita melakukan itu apa? Ya, kita akan konsisten kalau kita tahu tujuannya kemana. Contoh misalnya, saya mau ke Surabaya nih, mau ketemu Bu Feni gitu ya. Nah, kalau saya tahu saya mau ke Surabaya sama Bu Feni, saya kan akan nyetir dengan konstan. Artinya saya akan ya udah tetap nyetir dan segala macam gitu ya.
sampai akhirnya ke tujuan gitu. Tapi kalau saya nggak tahu tujuannya, maka saya akan muter-muter di tengah jalan, saya akan bingung, ini saya mau kemana lagi ya, gitu. Ya begitu udah nggak tahu mau kemana lagi, udah berhenti dulu lah, ngaso dulu lah, ngopi-ngopi dulu lah, dan segala macam. Dan akhirnya nggak nyampe juga ke mana yang kita mau gitu. Akhirnya kita balik lagi, kita pulang lagi gitu. Nah, kalau kita punya tujuan, mungkin satu titik kita capek, mungkin suatu titik kita lelah, mungkin satu titik kita sudah gimana, yang ngaso dulu aja. Tapi kita tahu, oh kita udah di tengah jalan, nanggung nih, sedikit lagi ke Surabaya, jalan lagi. Yang penting konsisten. Berhenti sejenak, nggak ada masalah. Yang penting kita jalan terus. Gitu. Oke, harus selalu ingat tujuan kita di awalnya apa gitu. Bu Feni tanya nih, berapa lama rata-rata waktu engagement sampai ke closing kalau di WhatsApp, Pak? Oke, semua serba tergantung, ya. Artinya apa? Kalau misalnya orang yang baru kenal, ya itu pasti takes time, ya. Tetapi kalau misalnya tadi kita pakai chatbot, mungkin cuma kita kasih 3-4 langkah, orang sudah mau beli. Kenapa? Kok bisa pakai chatbot lebih cepat gitu ya? Kenapa? Karena kalau orang yang sudah menghubungi chatbot kita, ya itu biasanya intention dia sudah mau beli. Jadi tinggal ya dia pencet ini, beli, ya. Tapi kalau misalnya orang itu benar-benar random, orang itu baru kenal, nah itu biasanya waktunya makannya lebih lama gitu ya. Kita nggak pernah tahu berapa lama, mungkin sampai kebutuhan dia muncul gitu. Bisa 1 hari lagi, bisa 2 hari lagi, bisa tahun depan gitu ya. Nah, jadi itu tergantung dari kebutuhan dia. Bagaimana tadi membuat orang yang tadi tidak tahu menjadi tahu, yang nggak ngerti manfaat jadi ngerti manfaat, yang tadinya nggak butuh menjadi butuh. Nah, disitulah kemampuan kita untuk menginfluence orang untuk membeli dari kita. Mungkin tadi tuh Bu Feni triknya. Jadi beli yang mana, Bu? Merah atau yang biru nih? Kayak gitu. Biar dia tetap beli ya, kayak gitu. Ada lagi nggak Bu Feni yang mau ditanyain? Cukup? Oke. Oke. Thank Siap. you katanya. Oke, terima kasih. Wah, memang gak kerasa ini Pak, tiba-tiba udah 24:1 padahal kita harusnya 20:30 selesai nih. Oke. Oh, Bu Widya satu pertanyaan lagi nih Pak. Sebelum kita closing, Pak Juanda, saya mau tanya tipsnya proporsi yang bagus untuk membuat konten di WhatsApp itu gimana? Oke, jadi kalau untuk membuat konten yang bagus di WhatsApp, ya pelajarin aja ilmu copywriting, ya copywriting, bagaimana kita membuat headline. Oke, headline. Kenapa kita harus headline-nya yang bagus? Karena di WhatsApp ketika teman-teman posting, itu kan yang terlihat itu paling sekitar 5-6 kata doang ya, sebelum di bawahnya gitu ya. Jadi ketika orang dapat centing ada WhatsApp masuk, nah itu adalah 5-6 kata doang gitu, sebaris gitu. Nah, itu headline itu yang harus bagus ya. Headline itu yang harus membuat hook ya, kalau bahasanya adalah hook, membuat orang tertarik. Ini apa nih, mau buka ah. Nah, itu pertama. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam pembahasan copywriting-nya. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, jadi pas pembuka ya udah pastikan bahwa di bagian pembuka itu masukkan value-value ataupun problem-problem yang ada di dalam masyarakat yang kita bisa solve ya, biasanya kan di bagian pembuka itu. Kemudian di bagian isinya ya kita masukkan solusi-solusi ya yang untuk men-solve problem di bagian pembuka. Oke, yang tentu saja sesuai dengan konteks fitur dan manfaat dari produk kita. Nah, di bagian penutup jangan lupa ditaruh yang namanya call to action. Ya, kalau orang mau beli, hubungin kemana, beli di mana, dan segala macam. Jadi jangan lupa untuk langsung dikasih call to action-nya. Kalau bisa tadi pakai yang keterbatasan tadi itu. Seperti itu. Nah, jadi masukkan 3 hal itu aja. Ada di bagian pembuka, diisi, dan penutupnya seperti itu. Nanti mau panjang, mau pendek,
ya bebas gitu ya. Yang penting menjawab kebutuhan dari audiens. Oke. Berarti nggak jauh beda sama yang IG ya, Pak? Yes, betul sekali karena itu berlaku umum. Oh, kalau di IG kayaknya harus banyak video sih, tapi kayaknya kalau Ya, sekarang ya video, Pak. gambar segala macam. Betul. Oke. Cukup Bu Widya, ada lagi nih? Atau mau dipraktekin sekalian sama Pak Juanda Iya, ini? Bu Widya udah lama nih, kangen loh, udah 2 tahun kayaknya. Iya. Udah 2 tahun nggak nongol. Oke, semoga hadir terus ya, Bu. Nanti biar bisa sharing-sharing. Nanti kalau misalnya apa yang dibutuhin Bu Widya bisa di-sharing di sana, di sini gitu. Karena di sini juga bantu supaya nambah insight juga, nambah skill juga kayak gitu. Ya. Oke, siap. Nah, oke, sebelum menutup seperti biasa nih Pak, selalu ada closing statement kayak gitu. Tapi sebelum ada closing statement, saya mau jelasin lagi tentang iCommunity, boleh ya Pak ya? Ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya pikir tadi saya keluar. Oke. Oh, tadi kita udah sampai di sini ya. Oke, Bapak Ibu yang baru hadir di iCommunity, kita mau share nih sedikit. Tadi kalau Pak Juanda udah sharing tentang materi, saya mau sharing tentang iCommunity. Gimana nih Bapak Ibu, jualannya hari ini udah lancar atau masih ya gitu-gitu aja? Atau sekarang lagi butuh insight atau network baru? Kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami masalah berikut atau sedang mengalami masalah berikut, misalnya nggak memiliki network yang tepat, terus dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama. Nah, padahal Bapak Ibu udah banyak banget join kayak seminar, bazar, event, workshop, tapi belum bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Mungkin nih Bapak Ibu perlu cari atau coba cara yang satu ini, yaitu berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama dengan iCommunity. Jadi iCommunity adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting banget nih kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, valuable community. Jadi ada akses networking, kayak malam hari ini kita gathering dulu, terus kita saling sapa-sapa dulu kan di awal untuk kenalan, terus ada access learning. Nah, contohnya malam hari ini kita belajar tentang WhatsApp marketing bareng Pak Juanda. Yang ketiga ada access contributing. Nah, benefit yang kedua adalah quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Yang ketiga, yang paling disukai tentu aja karena low cost, nggak perlu ada biaya iklan, tapi malahan bisnisnya Bapak Ibu yang bisa kita iklankan loh, kayak gitu. Terus word of mouth dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Ini ada 6 program iCommunity, jadi kita ada sebenarnya 7 ya. Satu programnya adalah iCommunity Live Talks ILT. Jadi di Instagram 2 minggu sekali kita akan ngobrol langsung tentang produk bisnisnya narasumber kita kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa membantu Bapak Ibu gitu. Nah, ini garis besar kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity yang untuk bisa meningkatkan bisnis Bapak Ibu. Misalnya nih, kalau kita ketemu dulu di iCommunity Level Up Club, Company Visit, terus ada di Business Summit. Nah, terus habis itu udah mulai ada kecocokan nih satu sama lain. Yang akhirnya, mau lebih dekat lagi deh, kita ngobrol dengan skala grup yang lebih sedikit, kayak gitu. Yaitu jawabannya di iCommunity Business Matching, kayak gitu. Itu pertemuan online atau juga bisa offline, tapi
dengan small group cuma 5-10 aja. Jadi jangan kaget kalau sekarang bisa sampai 20-an ngobrolnya ya. Ini cuma memang kecil kayak gitu. Tujuannya biar bisa lebih dekat satu sama lain kayak gitu. Nah, kalau udah ada cocok nih satu sama lain di iCommunity one-on-one meeting yang akhirnya bisa refer ke bisnis. Nah, ini contoh iCommunity business matching yang secara online bisa dicek di www.icommunity.id. Jadi bisa dicek di situ ya. Nah, jadwal-jadwalnya baik yang online maupun yang offline. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada offline-nya juga ada. Terus offline-nya kalau Bapak Ibu ngira, ini pasti di Jakarta aja nih. No, kita ada di Surabaya, di Batu juga pernah, Malang, Medan, Bali, macem-macem kayak gitu. Tenang aja, kita berkeliling Indonesia dan bahkan keliling dunia. Karena kita juga kadang ke Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi jangan lupa semua info tentang iCommunity akan di-share di Instagram iCommunity Official ya. iCommunity Official bisa dicek di sana. Dan kalau Bapak Ibu pengen jadi member iCommunity gimana sih kayak gitu? Di situ langsung ada website-nya iCommunity, terus gimana jadi membernya iCommunity. Bisa free juga bisa. Terus kalau misalnya pengen benefitnya lebih gitu, contohnya pengen jadi hostnya IBM kayak gitu, bisa ikut yang pro kayak gitu. Nah, untuk tanya-tanya lebih lanjut, nah di sini ada business development kita, Mbak Anissa, mungkin bisa share kontaknya di chat ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau join iCommunity bisa langsung aja ngobrol di sana. Oke, ini YouTube-nya iCommunity. Nah, tadi ada yang tanya nih, tadi ada ini udah mulai belum ya? Ini udah sampai mana? Karena saya ketinggalan kayak gitu. Tenang, besok bisa dicek di YouTube-nya iCommunity, bisa dilihat dari awal gimana materi hari ini. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Juanda. Pak Juanda, boleh dikasih closing statement tentang materi malam hari ini? Oke, teman-teman. Nah, jadi kita bisa berjualan di WhatsApp asal ya, kembali lagi asal perhatikan prinsip dan etika. Ya, kembali lagi masukkan prinsip dan etika ketika kita menggunakan WhatsApp sebagai sarana berjualan di WhatsApp, tetapi justru teman-teman harus jualan ya, teman-teman harus jualan dengan menggunakan media WhatsApp. Nah, jadi pertama jangan sampai Anda dianggap spamming, ya, Anda jangan sampai dianggap spamming. Yang kedua adalah Anda harus sering-sering berinteraksi, jangan cuma menjadi silent reader. Kalau bisa Anda aktif berkontribusi, ya give. Ya, kalau Anda nggak bisa memberikan value misalnya, wawasan yang bisa saya berikan, Anda aktif saja. Ya, Anda aktif saja menghidupkan suasana di grup, itu sudah give, gitu ya. Ya, Anda komen, Anda tanya-tanya, Anda berinteraksi, kasih jempol, kasih like dan segala macam, itu adalah Anda berinteraksi dan kemudian Anda create trust di sana. Baru terakhir Anda akan mendapatkan peluang-peluang ataupun jualan Anda akan laris manis di WhatsApp. Nah, jadi itu saja dari saya ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga di grup iCommunity. Oke, Bu Widya udah ngasih jempolnya gini nih. Oke, sebelum pergi mungkin kita bisa foto bareng dulu ya, meskipun online. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya gitu ya, biar kita bisa foto bareng. Pak Andika yang pertama membuka ini. Boleh, yang lain Bapak Ibu boleh nyalakan kameranya. Oke, Pak Suwandi selalu join. Terima kasih. Bu Jenny, halo. Wah, masih cantik aja. Oke. Oke, kita foto bareng ya. 3, 2, 1. Oke, siap. Boleh bilang makasih ke Pak Juanda atas materinya malam hari ini. Makasih Thank you banyak, Pak semua. Juanda. Mbak Anissa, Semoga thank you bermanfaat. Sangat bermanfaat, Pak Juanda. Thank Ya, you. thank you semua. Oke.